Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 kita akan kembali membahas 3 buah saham berdasarkan penutupan di hari ini. Jadi emiten-emiten yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh Integra Indo Cabinet, itu dengan kode emiten WOOD atau kita baca dengan Wood. Kemudian yang kedua adalah BBKP, itu yang dimiliki oleh Bank KB Bukopin, dan yang ketiga adalah Lotte Chemical Titan. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, di mana WOOD atau kita baca Wood. Itu hari ini di hari Jumat 22 Oktober 2021 itu dibuka di perdagangan hari ini adalah di harga Rp725 atau sedikit loncat dari previous close sebelumnya yang di Rp715. Rentang harga Integra Indo Cabinet sendiri hari ini itu kisarannya adalah Rp715 sampai dengan Rp770, dengan volume perdagangan adalah sebesar Rp52,75 miliar, dan market cap-nya itu adalah sebesar 4,87 triliun, di mana price earning ratio-nya adalah sebesar 11,1 kali. Rata-rata harga Wood sendiri diperdagangkan hari ini adalah di harga Rp751,4. Dan Wood itu ditutup di harga 765, itu menguat hari ini sebesar 50 poin atau 6,99% jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di Rp715. Di hari ini Integra Indo Cabinet itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp740, itu sebanyak 153.703 lot dengan 1.438 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan bid offernya sendiri daripada Wood itu tampak di bidnya itu ada antrean itu sebesar 30.238 lot, dan di offernya itu hampir setengah kali lebih gede, itu sebesar 45.769 lot, di mana di bidnya itu antrean paling banyak itu ada di harga Rp745, dan di bidnya sendiri, di offernya sendiri itu paling banyak itu antrean ada di harga Rp780. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik untuk melihat dari price dari dalam 30 hari terakhir dari Integra Indo Cabinet, itu tampak Wood di dalam 30 hari up and down itu ditutup hijau itu sebanyak 9 kali dan ditutup merah sebanyak 8 kali. Dimana kalau kita perhatikan dari price range dari Wood sendiri dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 675 sampai dengan 770, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga Wood sekarang yang di 765, maka boleh dikatakan Wood ini sudah lumayan cukup tinggi. Akan tetapi kalau kita lihat dari harga per 6 bulannya itu harga Wood itu masih sedikit di bawah harga rata-rata dalam 6 bulan terakhir. Dan kalau kita perhatikan hari ini itu tampak asing melakukan pembelian di emiten Wood itu sebesar Rp757,24 juta, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign sale itu sebesar Rp5,37 miliar, dan kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan penjualan di emiten Wood sebanyak Rp26,64 miliar. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada Wood, itu tampak hari ini top 1 broker, top 3 maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, dan tampak broker CS adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp748, dan broker LG adalah sebagai top net sellernya. Sedangkan kalau kita berpindah ke 1 minggu terakhir untuk emiten Wood, maka dari bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker dan top 3 broker ini posisinya sedang small distribution,
Sementara top 5 broker ini dalam posisi netral, dan broker CS adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp751 dan ZP adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi stokastik, ini memberikan signal yang cukup bagus karena baru saja terjadi golden cross, akan tetapi cuan mania sedikit perlu hati-hati karena dari stokastik ini sudah bergerak ke arah overbought-nya, dan dari sisi volume ini tampak mendukung mendukung indikator yang memberikan informasi bahwa harga akan bergerak ke atas, karena dari sisi volume itu tampak dari Wood ini volumenya itu hampir sama dengan hari kemarin walaupun agak rendah, kan tetapi volume dari hari kemarin dan hari ini itu tampak sudah berada jauh di atas rata-rata 20 hari terakhir. Dan dari sisi MACD itu tampak garis MACD ini baru saja menyentuh angka 0 dan bergerak ke atas dengan range yang agak lebar dengan garis signal. Sedangkan dari histogramnya sendiri itu tampak bergerak lumayan menjauh dari angka 0. Kan tetapi yang perlu cuan mania agak hati-hati itu tampak beberapa hari ini, dalam seminggu ini tampak candle itu menyentuh dari EMA 200, sehingga kalau ini tertembus jadi rekan-rekan harus langsung mengeksekusi apa yang harus dilakukan. Kan tetapi kalau kita perhatikan hari ini itu tampak dari sisi parabolik SAR ini masih memberikan sinyal bahwa tren sedang bergerak ke atas, dan juga dari sisi EMA 5, 8 dan 13 dari sisi short term ini tampak sedang berusaha untuk memotong garis EMA 50 ke atas, sehingga terkonfirmasi tren ini lagi bergerak ke atas. Dan hari ini juga tampak dari candle itu berhasil menembus dari EMA 50. Sehingga bagi kami untuk Wood yang dimiliki oleh Integra Indocabinet ini memiliki support pertama itu di Rp720 dan support keduanya ada di Rp690, sedangkan resisten pertama itu ada di 810 dan resisten kedua ada di Rp840. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua, ke Bank KB Bukopin. Jadi kalau kita perhatikan BBKP itu tampak hari ini dibuka di harga 438 atau meloncat sekitar 2 tick jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya yang di 434, di mana rentang harga dari BBKP hari ini adalah di 430 sampai dengan 446 dan ditutup di harga 444 atau menguat sebesar 10 poin atau 2,30% jika dibandingkan dengan harga penutupan kemarin yang di Rp434. BBKP sendiri memiliki volume perdagangan hari ini itu tampak sebesar 28,71 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 14,22 triliun, di mana price earning ratio-nya dari BBKP ini cukup lumayan tinggi yaitu 44,88 kali. Dan hari ini itu tampak harga rata-rata dari BBKP di perdagangan hari ini itu adalah sebesar Rp439. Kalau kita perhatikan dalam hari ini itu tampak BBKP paling banyak diperdagangkan di harga Rp438, itu di Rp442 itu sebesar 130.627 lot dengan 646 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan dari bid overnya sendiri itu tampak di penutupan hari ini tampak volume di bidnya ini lebih besar, lebih banyak dari volume overnya, di mana volume bidnya itu ada sebesar 208.386 lot dan overnya sendiri itu hanya sebesar 185.686 lot, di mana di bidnya sendiri itu paling banyak antrean ada di harga pembukaan yang di Rp434. Sedangkan di overnya itu paling banyak itu antrean adalah di harga Rp450 sebesar 62.782 lot.
Kalau kita berpindah ke sisi analitik dari BPKP, itu tampak dalam 30 hari terakhir di price diary-nya, itu tampak BPKP ditutup hijau sebanyak 8 hari dan ditutup merah sebanyak 13 hari, di mana rentang harga dari BPKP dalam satu bulan terakhir itu adalah di 404 sampai dengan 458, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga BPKP saat ini yang di 444, ini sudah lumayan cukup mahal. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari year to date-nya sendiri maupun 3 bulan atau 6 bulan, ini harga BPKP yang Rp444 ini masih berada jauh di bawah harga rata-rata 3 bulan, 6 bulan maupun year to date-nya. Dan asing sendiri tampak hari ini itu melakukan net foreign buy itu sebesar 1,57 miliar rupiah di emiten BPKP, dan dalam satu minggu terakhir itu asing juga melakukan net foreign buy sebesar 6,82 miliar rupiah. Sedangkan kalau kita berpindah ke sisi satu bulan terakhir, itu asing juga sedang melakukan pembelian itu sebesar 22,07 miliar rupiah. Dari sisi bandarmologinya sendiri untuk BPKP tampak hari ini top 1 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, sedangkan top 3 maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker MG ini menjadi top net buyer-nya di harga 441 dan YJ adalah sebagai top net seller-nya. Dan dalam satu minggu terakhir dari Bandar Detektor, kalau kita perhatikan ini memberikan informasi itu informasi yang diberikan oleh Bandar Detektor itu tampak top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker dalam satu minggu terakhir itu sedang melakukan normal akumulasi, di mana broker CD sebagai top net buyer-nya di harga 441 dan broker OD adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stochastik ini juga memberikan informasi yang cukup menggembirakan, di mana baru saja terjadi golden cross sehingga harga akan bergerak ke atas. Akan tetapi dari sisi volume yang sedikit tidak menjanjikan, karena dari volume perdagangan hari ini itu tampak BPKP volume perdagangan hari ini masih berada jauh di bawah rata-rata 20 hari terakhir. Akan tetapi dari sisi MACD tampak garis MACD masih bergerak ke atas, di atas garis signal, dan histogram sendiri masih berada di atas angka 0 sehingga masih terkonfirmasi tren belum berubah. Dan hal ini juga didukung oleh parabolic SAR, di mana kalau kita perhatikan parabolic SAR ini masih menunjukkan tren yang ke atas. Dan dari sisi EMA-nya sendiri kalau kita perbesar itu tampak EMA 13 hari ini sedang berusaha menembus dari EMA 20, sedangkan EMA 8 ini hari ini sudah menembus EMA 20, dan EMA 5 tampak sedang berusaha menembus dari EMA 200, sehingga dalam waktu dekat kalau trennya berlanjut maka dapat terkonfirmasi bahwa uptrend sedang terjadi di emiten Bank KB Bukopin ini. Sehingga bagi kami untuk BBKP ini memiliki support pertama di Rp424 dan support kedua di Rp404, sedangkan resisten pertama itu ada di Rp458 dan resisten kedua di Rp486. Dan akhirnya kita membahas emiten ketiga untuk hari ini di 22 Oktober 2021, yaitu emiten yang dimiliki oleh Lotte Chemical Titan. Jadi kalau kita perhatikan Lotte Chemical Titan itu hari ini tampak dibuka di harga Rp230 atau sedikit turun 3 tik jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya. Dan rentang harga FPNI sendiri itu tampak hari ini adalah di Rp230 sampai dengan Rp248 dan ditutup di Rp242 atau menguat 6 poin atau 2,54% jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya yang di Rp236. Dan kalau kita perhatikan dari pergerakan harga di saat penutupan tampak di hari ini itu terkonfirmasi
tren lagi sedang bergerak cenderung ke atas. Dan hari ini FPNI memiliki volume perdagangan itu sebesar 5,05 miliar rupiah dengan market cap-nya yang sebesar 1,35 triliun dan PER-nya agak lumayan mahal di 5,27 kali. Sedangkan average price di perdagangan hari ini untuk FPNI adalah di Rp241,9. Dan hari ini FPNI itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupannya, yaitu di Rp242, itu sebesar 91.596 lot dengan 869 kali transaksi. Dan di bid overnya sendiri untuk saat penutupan tadi, itu tampak di bidnya itu ada antreannya sebesar 26.767 lot, dan di overnya itu ada antrian sebesar 36.784 lot, sedangkan paling banyak antrian di posisi bidnya itu adalah di harga 242 atau sama dengan di harga penutupan, dan di overnya sendiri itu paling banyak antrean itu ada di harga 250 itu sebesar 9.819 lot. Jadi kalau diperhatikan beberapa kali dari yang kita analisa ini, kalau harga penutupannya itu paling banyak transaksi, seringkali itu harga besok pada saat pembukaan itu adalah sedikit meloncat dari harga penutupan hari ini. Dan dari price diary-nya sendiri untuk FPNI itu tampak FPNI ditutup hijau itu sebanyak 5 hari dan ditutup merah sebanyak 11 hari, di mana rentang harga dari FPNI untuk 1 bulan terakhir itu adalah di harga 230 sampai dengan Rp264, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga FPNI sekarang yang di 242, maka boleh dikatakan FPNI ini masih cukup lumayan murah. Dan dari sisi year to date-nya juga ini terkonfirmasi bahwa FPNI masih lumayan murah karena masih berada di bawah rata-rata harga dalam 1 tahun terakhir ini, jadi Januari sampai hari ini. Dan asing sendiri itu tampak melakukan pembelian di emiten FPNI hari ini sebesar 639,96 juta rupiah, sedangkan dalam 1 minggu terakhir asing melakukan net foreign buy sebesar 1,28 miliar rupiah, dan asing sendiri melakukan net foreign buy itu sebesar 2,47 miliar rupiah dalam 1 bulan terakhir ini di emiten FPNI. Dan dari sisi bandar detektor kalau kita perhatikan itu tampak hari ini itu lumayan bagus. Top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker YP adalah sebagai top net buyer-nya itu dengan harga 241, dan broker PD adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan kalau kita menilik dari 1 minggu terakhir itu tampak top 1 broker ini sedang melakukan big akumulasi, dan top 3 broker maupun top 5 broker ini posisinya adalah netral, di mana YP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 239 dan ZP adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastik ini lumayan bagus juga, indikator memberikan sinyal bahwa tren lagi bergerak ke atas, di mana percentage K dan percentage DD ini sudah mulai masuk di area stokastik dan sedang bergerak ke atas. Dan hari ini juga dari sisi volume ini memberikan informasi yang cukup bagus, karena terjadi ledakan volume itu hampir 2 kali lipat dari volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan di sisi MACD-nya sendiri ini tampak baru saja hari ini terjadi perpotongan, di mana garis MACD memotong garis signal, semoga ini akan cenderung bergerak ke atas. Dan dari histogramnya sendiri ini tampak kalau kita perbesar ini sedikit berada di angka 0, sehingga kalau nanti Senin besok ini berlanjut maka terkonfirmasi tren ini sudah terkonfirmasi berubah. Dan dari sisi EMA-nya sendiri ini yang masih agak perlu sedikit hati-hati cuannya, karena kalau dilihat dari EMA 200 ini tersentuh oleh
tersentuh oleh candle di beberapa hari terakhir ini, di beberapa kalau kita perhatikan dalam seminggu terakhir ini, sehingga kalau ini terkonfirmasi tertembus, kemungkinan tren sedang bergerak ke atas. Akan tetapi kalau kita lihat dari parabolik SAR itu tampak hari ini hampir menyentuh dari candle, sehingga kalau tersentuh ini kemungkinan besok akan berbalik ke arah ke uptrend, di mana dari beberapa indikator yang kita pakai hari ini itu terkonfirmasi dari bandar detektor ini juga memberikan informasi yang bagus. Kemudian stokastik juga terkonfirmasi oke, begitu pula dengan volume dan MACD, sehingga bagi kami kalau kita perhatikan dari sisi EMA-nya sendiri itu tampak EMA 5 hari ini berusaha untuk memotong EMA 8 dan sedang berusaha untuk memotong EMA 13 juga, sehingga ini pergerakannya ke atas, sehingga kalau terkonfirmasi memotong EMA 20 maupun EMA 50, maka tren dari FPNI akan uptrend. Sehingga bagi kami untuk FPNI Lotte Chemical Titan ini kalau kita perhatikan lebih perkecil, itu tampak FPNI itu dari bulan April, katakanlah bulan April pertengahan akhir April atau awal Mei sampai dengan bulan sekarang ini tampak sideways, itu kisarannya adalah di antara harga 220 sampai di kisaran 272, sehingga bagi kami untuk FPNI ini memiliki support pertama di 230, support keduanya adalah di Rp220 dan resisten pertama itu ada di 260 dan resisten kedua ada di Rp272. Jadi demikianlah analisa rekomendasi 3 buah emiten yang bisa kami sampaikan hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Integra Indocabinet, kemudian Bank KB Bukopin dan Lotte Chemical Titan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan ingatkan bahwa November atau akhir di bulan Oktober ini atau di Oktober minggu keempat itu sampai dengan November awal itu kemungkinan IHSG akan terkoreksi dan beberapa emiten juga akan ikut terkoreksi, sehingga cuan mania perlu hati-hati untuk membuat trading plan-nya maupun money management-nya supaya nanti di akhir bulan November cuan mania ada amunisi untuk bermain di Santa Claus Rally di bulan Desember dan window dressing di bulan Desember juga. Dan kami sendiri mengingatkan untuk cuan mania, jadi analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.